Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel saya. Buat yang baru muncul ke sini, mungkin karena tertarik lihat judulnya ya, pengen tahu tentang penyakit apa sih ini gitu. Saya dengan Yona Khairupan, saya adalah beauty dan special effect makeup artist untuk film layar lebar di Indonesia. Tapi ya sekarang lagi nggak bisa kerja dulu ya, karena sekarang tuh alhamdulillah, ya tetap ya harus alhamdulillah. Alhamdulillah sejak Agustus 2020 kemarin saya lagi dikasih ujian paraplegic ya namanya, atau lumpuh dari pinggang ke bawah, jadi setengah badan gitu. Walaupun sekarang alhamdulillah udah ada progresnya, cuman I'm about to tell you, mudah-mudahan ini bisa berguna buat teman-teman untuk lebih aware, jangan sampai nanti kayak saya gitu. Jadi dari awal itu udah bisa didetect gitu ya. Oke, ini sebetulnya janji saya kepada teman-teman sosmed, keluarga sosmed saya, apalagi yang di Instagram ya. Kemarin waktu saya jelasin bahwa ternyata saya bukan mengidap, kok mengidap ya, penyakit saya itu bukan GBS atau GBS atau Guillain-Barré syndrome, nama kelumpuhannya bukan, karena awalnya kan didiagnosanya itu. Kemarin itu sudah terang karena sudah MRI, sudah dijelasin juga sama dokter. Nama penyakit saya ini adalah thoracic myelopathy, yaitu ada berhubungan dengan syaraf-syaraf lah gitu ya. Nah, jadi berdasarkan hasil MRI-nya itu gini. Yang namanya thoracic jadi belibet ya ngomongnya ya. Yang namanya thoracic myelopathy itu penyebabnya itu adalah ada 4 ya. Pertama injured, yang kedua apakah autoimun, yang ketiga infeksi, yang keempat ada tumor atau kista. Tadi tuh saya berharap mungkin autoimun ya gitu, karena kan awalnya itu di 5 bulan pertama dari Agustus sampai Februari itu saya kan taunya saya didiagnosanya itu adalah GBS ya, karena autoimun. Tapi ternyata bukan, dan sudah dipertegas lagi dengan hasil MRI, nama penyakit saya ini adalah thoracic myelopathy. Ini ada masalah dengan syaraf tepi lah ya, jadi istilahnya mandek, perintah dari otak itu menuju ke kaki itu terganggu gitu. Nah terus berdasarkan hasil MRI sudah jelas terlihat ternyata penyebabnya itu adalah karena infeksi di T3, T4, T5. Infeksinya itu cukup parah karena sudah sampai mengeluarkan nanah. Jadi cara penanggulangannya itu adalah harus dioperasi. Nah, saya kebetulan udah nanya juga ke dokter, apakah mungkin hanya dengan minum obat aja gitu, karena saya ngerasakan saya udah banyak progresnya, udah bisa gerak-gerakin kaki, udah bisa berdiri sendiri gitu. Terus udah bisa ganti pampers tuh udah bisa sendiri. Biasanya kan dibantuin sama suami, ini sekarang udah bisa lah sendiri gitu. Nah, dokter bilang takutnya kalau minum obat mengatasi infeksinya hanya dengan minum obat itu tidak bisa keep up dengan kecepatan infeksinya gitu. Takutnya dia tuh menyebar lagi gitu, karena di T3, T4, T5 ini itu udah cukup luas gitu kata dokter. Makanya harus dioperasi dan udah ada nanah ya, jadi nanah ini harus dibersihkan gitu loh. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya kan dari teman-teman, kenapa bisa infeksi gitu. Ini yang teman-teman saya tuh pingin biar teman-teman bisa dapat pelajaran juga dari sini ya gitu. Oke, infeksinya itu diduga keras itu dari bakteri tuberkulosis atau bakteri TBC. Tapi bukan berarti maksudnya saya kemana-mana bawa penyakit TBC ya, bukan ya gitu. Karena mungkin imun tubuh saya bisa bisa ngelawan gitu loh, jadi sehingga nggak sakit TBC. Cuman dia lolos dari paru-paru, tapi nyerang ke tulang rusuk saya, terus lanjut ke tulang belakang gitu loh, sehingga bikin infeksi dan sampai infeksinya jadi makin parah karena kan nggak kedetek ya, makin parah sampai akhirnya mengeluarkan nanah gitu. Jadi ini semua menjawab atas apa yang sudah saya alami. Jadi dari pertengahan saya tuh selesai syuting Susana itu Juli 2018. Sesudah itu tuh tiap abis maghrib ke atas tuh pasti saya tuh meriang. Setahun lebih. Bukannya saya diemin ya gitu, bukannya saya
mau sok kuat terus saya diemin gitu penyakitnya, enggak gitu. Saya pernah, jadi waktu saya lagi syuting Dua Garis Biru, waktu itu lagi eh, kebetulan syutingnya di rumah sakit Pertamina, terus saya juga lagi demam tinggi, saya tes darah di situ gitu. Cuman dokternya bilang nggak ada apa-apaan gitu, hasilnya tuh normal semuanya, sehingga disimpulin bahwa saya cuma kecapean gitu kan. Udah eh, itu Januari 2019. Iya ya, iya, Januari 2019. Sampai akhirnya terus syuting lagi, saya tetap terus ngerasain yang namanya meriang terus gitu. Terus saya menjelang udah pertengahan di 2019, saya juga periksa ke internis juga kenapa saya selalu meriang. Itu udah sampai saya di ronsen, udah sampai di USG abdominal, udah sampai tes darah segala macem, hasilnya nothing, nggak ketemu apa-apaan. Akhirnya kesimpulannya adalah saya kecapean dan juga kekurangan air putih katanya. Ya udah, saya telan aja gitu kan. Ya udah sampai akhirnya saya lanjut syuting terus, dan sampai akhirnya pandemi itu loh. Jadi pandemi terus saya mulai sakit-sakit punggung. Itu udah mulai, oh saya juga pernah di 2019 itu punggung saya tiba-tiba sakit banget. Saya datanglah ke dokter fisioterapi untuk meriksa ada apa nih. Itu sampai di fisioterapi berapa kali gitu loh. Nah dokternya tuh bilang, akhirnya kesimpulannya adalah saya mesti ganti kasur dan kesalahan postur tubuh pada saat bekerja katanya gitu. Nah tapi kan tunggu, lanjut lagi, ada lagi. Akhirnya pandemi, syuting waktu itu break, pandemi, terus akhirnya kan pandemi terus mulai saya sakit-sakit punggung. Terus sebelum syuting kan saya terakhir syuting Mata Batin, bukan, Sabrina The Doll, iya ya, Sabrina. Itu saya memang udah sempat ada batuk 2 bulan gitu, cuman kata dokter sih itu adalah bronkitis gitu. Oke, nah udah pandemi, akhirnya Juli itu saya pikir saya kena serangan GERD. Karena biasa orang yang kena serangan GERD itu kan bener-bener sakit banget ya di area perutnya itu, yang bener-bener kayak diremukin. Nah saya ngerasain itu, tapi memang saya ngerasainnya di tulang rusuk gitu. Jadi ternyata itu bukan GERD, itu adalah tulang rusuk saya lagi dihajar sama si bakterinya gitu. Jadi terjawab gitu. Pantesan waktu saya di dokter yang sebelumnya yang mendiagnos saya GBS, itu diperiksa oleh beliau, saya lambung saya nggak apa-apa, nggak ada GERD gitu. Makanya kok saya bingung gitu. Akhirnya ya itulah jawabannya. Itu ya, jadi saya harus di operasi, jadi harus dibersihkan nanahnya gitu. Nah infeksinya dari mana itu tadi saya sudah jelasin. Jadi pesan saya sih ke teman-teman, saya juga baru tahu sih, tapi ada yang bilang katanya ini TB tulang atau apa. Cuman dokter sih bukan bilang ini yang saya alami ini adalah TB tulang, bukan ya. Yang saya alami ini adalah thoracic myelopathy gitu. Jadi rusaknya syaraf-syaraf tepi saya karena infeksi ini yang mengakibatkan mandeknya perintah dari otak menuju ke kaki ya, karena ada infeksi di tulang belakangnya itu gitu loh. Terus pesan saya sih teman-teman, kalau misalnya karena ini kan suatu, kalau seandainya dari awal sudah terdetek, kemungkinan saya mungkin nggak sampai separah ini. Cuman kalau di saya sih, saya ngelihatnya ya sudahlah, ini memang udah jalannya Allah ya, toh saya sudah berikhtiar gitu loh. Saya sudah berusaha untuk cari tahu ya kan ada apanya gitu. Saya bukannya saya diemin aja, tapi memang ya Allah maunya membawa saya ke perjalanan ini gitu. Tapi ya, jadi pesan saya adalah buat teman-teman yang memang merasa ada something going on sama tubuhnya, itu better benar-benar diperiksa, dan jangan terima pasrah aja hasil konklusi dari dokter kalau misalnya memang ternyata gejalanya itu masih kita rasain gitu. Itu sih pesan saya sih gitu. Terus kalau misalnya memang ada ngerasa kayak meriang-meriang tuh kan artinya memang ada infeksi ya di dalam gitu. Terus cari tahu juga sakit-sakit punggung itu ternyata bisa jadi efek dari ada masalah dengan syaraf gitu. Jadi internis misalnya nggak ada ngasih konklusi apa-apa, coba kejar ke dokter syaraf gitu. Itu aja sih kalau
yang saya petik hikmahnya dari kondisi saya ini. Nah, tentang kok bisa GBS, kok jadinya thoracic myelopathy, itu gimana ceritanya? Di video lainnya ya, saya ceritain ya, oke? Itu dulu ini penjelasannya, karena ini utang saya buat my sosmed family. Kemarin di Instagram banyak yang nanyain, saya bilang, aduh nanti deh saya jelasin lewat video aja ya gitu. Nah ini videonya ya, sampai ketemu di video selanjutnya, dan please pray for me, semoga jalan menuju kesembuhannya lancar dan bisa segera dioperasi. Wassalamualaikum, bye.